kertas nanti di bawah ya. Karena kebersihan itu juga sebagian dari bagus. Kan tahu. Gurunya itu sondan. Iya. Ekstrik kalau kita ibu. Nah, ibu udah semangat ini, nggak perlu kita ekstrik ini nih. Minggu lalu, tolong kondisi ya, anak. Minggu lalu udah ibu jelaskan apa materi kita minggu ini kan? Materi kita minggu ini ya adalah karya ilmiah. Ibu suruh kan udah baca-baca di rumah sebelumnya? Iya. Nah, ibu akan membaca materi karya ilmiahnya. Siapa yang tidur keluar? Ini kenapa nggak turun? Siapa yang mau permisi tadi? Cepat-cepat 5 menit ya. Nah, ini kan tema apa dulu semua? Ini kan ada karya ilmiah kan ya? Iya, Bu. Sebelumnya pernah nulis karya ilmiah? Udah, cuman kalian belum tahu apa itu karya ilmiah. Waktu kalian kelas 1 pasti pernah disuruh untuk tugas membuat makalah kan? Iya, Bu. Iya, itu juga termasuk karya ilmiah. Silakan ya. Pengertian karya ilmiah itu adalah karya ilmiah adalah tulisan yang berisi laporan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Nah, di sini kita membahas tujuan karya ilmiah. Yang pertama itu memberikan kontribusi, yang kedua mengembangkan pemahaman, yang ketiga menyediain informasi, dan yang keempat mendorong penelitian lanjutan. Nah, waktu kalian dulu mengerjakan makalah itu, kalian juga memberikan kontribusi terhadap pembuatan makalah itu, mengembangkan pemahaman kalian, ya kan? Iya dong. Iya. Nah, ada pun bagian-bagian karya ilmiah, tolong dilihat nanti ibu berikan tugas, kalian nggak tahu. Ada pun bagian-bagian karya ilmiah itu yang pertama pendahuluan. Tahu kan? Waktu kalian membuat makalah dulu itu kan ada pasti pendahuluan. Yang kedua tinjauan pustaka pasti ada. Yang ketiga metodologi penelitian. Hasil penelitian, pembahasan paling penting karena nggak ada pembahasan apa yang mau diisi dalam karya ilmiah tersebut. Yang keenam kesimpulan. Dan yang paling terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka juga sangat perlu dalam penyusunan karya ilmiah. Bagian-bagian sederhana yang sering digunakan siswa. Nah, ini yang kita dibahas, yang kalian kerjakan makalah. Pasti yang sering dalam makalah kita itu ya ini kan, bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Yang dalam penutup itu adalah kesimpulan dan saran. Kita kan kalau mengerjakan makalah itu paling sering itu sampai bab 3. Ya kan? Nah, selanjutnya. Nah, ini paling penting, fungsi dari karya ilmiah. Fungsi kita menulis karya ilmiah. Yang pertama sebagai sumber informasi, yang kedua sebagai alat komunikasi, yang ketiga sebagai bukti, dan yang terakhir sebagai pengembang ilmu. Baik, dari penjelasan itu tadi pasti kalian sudah paham karya ilmiah, karena karya ilmiah ini tanpa kita sadari sering kita kerjakan. Contohnya tugas-tugas tadi, ya kan? Dari penjelasan itu ada yang belum mengerti atau
gambar tugas ini, Ibu akan menjelaskan dulu apa tuh. Ibu akan mengatakan apa yang akan kalian kerjakan di sini. Tema dari kelompok 1. Siapa tadi kelompok 1? Kamu. Nanti kalian membuat karya ilmiah dengan tema bahaya internet bagi remaja. Nih. Kelompok 2, pemanfaatan kembali sampah. Dan kelompok 3, pengaruh tidur siang untuk kesehatan tubuh. Silahkan ditulis, Ibu beri waktu sebentar. Nanti Ibu kumpul, dengar dulu. Nanti Ibu beri kesempatan kalian untuk menjawab yang Ibu berikan itu. Silahkan dibaca. Ibu ditulis namanya di sini, Bu. Tulis nama kelompoknya di situ yang ada di belakang. Iya, Biar Ibu tahu. Nanti Ibu lihat ya. Ini nanti Ibu lihat kerjasama kelompok. Nanti Ibu nilai individu. Ini untuk nilai kalian ya. Jadi silahkan kerja kelompok dengan kondusif dan baik. Baik Ibu. Oh mana? Udah? Ngerjakan semua ya, diskusi semua. Iya. Velocity soal cahaya velocity. Nanti nilainya individual ya. Dengan kelompok 2, kelompok 3. Dengan Ibu. Nanti Ibu kumpul, nanti Ibu nilai, nanti minggu depan Ibu umumkan siapa kerennya terbaik. Nanti Apa dia dulu? Sabar. Udah selesai? Iya. Cahaya velocity. Kalau udah selesai, tolong antar satu per kelompok ke depan ya. Tidak dipresentasikan dulu. Antar dulu, dengarkan dulu arahan Ibu. Soalan itu sih. Ya, kalau yang udah selesai belum diantar ya, masing-masing kelompoknya. Berhubung waktu kita cuma sedikit lagi, jadi yang membacakan ini satu kelompok aja, selanjutnya minggu depan. Ya, Bu. Kami aja, Bu. Bapak dua, Bu. Kelompok siapa ini bahaya internet bagi remaja? Kelompok saya. Nah, silakan baca dulu hasil karya kalian ini. Ke depan ya. Terus cahaya velocity. Dengar temannya membaca di depan. Nanti ditanya kalau nggak ada yang tahu. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1, Nur Cahaya Velocity. Berarti yang dia. Bosajo kalian bilang berarti Evi termasuk siswa yang ambis. Nanti nilai dia yang tinggi kalian di bawah. Silakan lanjut Evi. Ibu, pembahasannya dibaca, Bu. Semua dari bab 1, bab 2, bab 3. Bahaya internet bagi remaja. Bab 1, pendahuluan. 1, latar belakang. Internet saat ini sudah sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan remaja. Memang internet itu ya. Bab 3, penutup kesimpulan. Internet memang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi tidak memiliki kekurangan karena ini orang tua memiliki peran yang sampai di dalam mengawasi anak-anaknya sehingga para remaja dapat membentengi diri dari hal-hal negatif dalam penggunaan internet. Tepuk tangan kepada Evi. Ibu lihat karya ilmiah kelompok 1 ini cukup bagus. Semoga karya ilmiah kelompok 2 minggu depan akan lebih bagus lagi.
dapat menyimpulkan singkat. Siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini, tunjuk tangan. Nanti Ibu beri nilai. Menyimpulkan sedikit saja apa yang diketahui untuk Ibu sampaikan. Kalau tidak ada, kenapa tadi ada yang bilang kalah semua? Dian lagi. Coba Dian, apa yang Dian dapat hari ini? Yang saya dapat hari ini, kita bisa membuat karya ilmiah itu ada bagiannya dari minimal 3 bab, yang dimana bab pertama ada pendahuluan, latar belakang, terus bab kedua ada pembahasan materi yang akan ditulis dalam karya ilmiah, yang ketiga bab 3 yaitu penutupan tersaran. Itu Bu yang dapat saya simpulkan. Agus, tangan kalian. Iya, dari materi pelajaran kita pada hari ini, kita jadi dapat mengetahui apa itu karya ilmiah. Sebelum kita pelajari hari ini kan kalian belum tahu yang tugas-tugas yang diberikan oleh guru lain waktu itu, kalian belum tahu itu juga namanya karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini sangat berfungsi kepada kita, kalangan kita siswa sebagai siswa, karena kita akan sering menemukan hal-hal yang berhubungan dengan karya ilmiah. Jadi kita mengetahui apa fungsi karya ilmiah untuk kita, manfaatnya, ya kan? Bagaimana cara penulisan karya ilmiah, langkah-langkahnya. Nah, sebelum waktu habis, ada lagi yang mau bertanya tentang materi hari ini? Ada, Bu. Tidak ada, berarti paham semua? Paham, Bu. Baik. Tadi kan Ibu kasih tugas itu cuma karya ilmiah sederhana. Nah, tugas untuk minggu depan buatlah karya ilmiah karya ilmiah di atasnya ini. Kan masih ada itu nanti bab 4, bab 5, karya ilmiah. Laporan lengkapnya ngerti semua?